Oke baik, yang pertama ini geologi dan tektonik Papua. Jadi Pulau Papua telah mengalami perubahan dan perkembangan dari segi geologinya. Nah, yang pertama periode Oligosen sampai pertengahan Miosen 35 sampai 5 juta tahun yang lalu. Nah, pada bagian belakang busur lempeng kontinental Australia terjadi pemekaran yang mengontrol proses sedimentasi dari kelompok batu gamping Papua Nugini selama Oligosen sampai awal Miosen, dan pergerakan lempeng ke arah utara berlangsung cepat dan terus-menerus. Yang kedua, periode Miosen akhir sampai Pleistosen 15 sampai 2 juta tahun yang lalu. Mulai dari Miosen tengah bagian tepi utara, lempeng Indo-Australia di Papua Nugini sangat dipengaruhi oleh karakteristik penunjaman dari lempeng Solomon. Pelelehan sebagian ini mengakibatkan pembentukan busur Maramuni dan Mun Utawa, yang sebagian ini mengakibatkan pembentukan busur Maramuni dan Mun Utawa yang diperkirakan berusia 18 sampai 7 juta tahun yang lalu. Busur vulkanik Mun ini merupakan tempat terjadinya prospek emas sulfida, epithermal, dan logam dasar seperti di daerah Alpha dan Unigolf. Sedangkan Maramuni di utara, lempeng Samudra Solomon menunjam terus di bawah busur Melanesia. Maka hal itu mengakibatkan adanya proses penciutan ukuran selama Miosen akhir. Pada bagian tepi utara, lempeng Samudra Solomon terjadi aktivitas penunjaman, membentuk perkembangan busur Melanesia pada bagian dasar kerak samudra selama periode 44 sampai 24 juta tahun yang lalu. Selanjutnya kita beralih ke tektonik Papua. Jadi tektonik Papua saat ini dipengaruhi oleh pergerakan dua lempeng besar, yaitu lempeng Pasifik ke arah barat dan lempeng Indo-Australia ke arah utara. Dengan jalur subduksi terdapat di perairan utara Papua sampai dengan perairan utara Biak dan perairan barat Fak-Fak sampai perairan selatan Kaimana. Dari peta tektonik Papua terlihat bahwa konvergensi busur Melanesia dan lempeng Indo-Australia menghasilkan banyak sesar lokal. Jalur sesar pegunungan tengah yang memanjang dari barat ke timur di bagian tengah Pulau Papua, cekungan utara Papua, dan pengangkatan di pesisir utara Papua dan di pegunungan Jayawijaya. Sedangkan kalau batas lempeng tektonik di utara Papua membentuk sesar geser yang terjadi di bagian utara, yaitu sesar Sorong Yepen. Sesar ini merupakan sesar geser mengiri. Sebelah utara relatif bergeser ke arah barat dan bagian selatan relatif bergerak ke arah timur. Sudut lereng di sebelah utara lebih curam dibandingkan sebelah selatan. Lereng curam ini berpotensi longsor dan dapat membangkitkan tsunami ketika ada getaran gempa. Gempa yang terjadi dengan kedalaman dangkal di sekitar sesar dan di sekitar leher burung. Sesar Sorong merupakan retakan besar dalam kerak bumi dan selama 40 juta tahun telah melepas potongan daratan yang luas dari Papua sebelah utara dan Papua yang terbentuk karena adanya sesar ini bergerak ke arah barat melintasi lautan ke arah Sulawesi. Sesar Sorong ini muncul 20 juta tahun yang lalu dan sekarang masih aktif perkembangannya. Terlihat bahwa sesar ini bukan sesar tunggal, melainkan dua sesar yang tergabung di daerah Sorong dan kemudian terpisah bercabang di wilayah kepala burung. Selain sesar Sorong, masih banyak terdapat sesar aktif lain yang berpotensi menimbulkan gempa merusak di Pulau Papua, seperti sesar Koor yang membentang dari Raja Ampat sampai Sorong, sesar Ransiki yang berawal dari Manokwari sampai Ransiki, sesar Wandamen di sepanjang Teluk Wandama, sesar Yapen yang membentang dari barat Laut Seruy sampai Waropen, sesar Anjak Argun, dan lipatan Lengguru yang membentang dari timur laut sampai Tenggara Fak-Fak.
yang tadi saya sebutkan ini merupakan di bagian kepala. Selanjutnya ada juga sesar di bagian leher, yaitu sesar bagian leher terdapat sesar Tarera Aiduna dan sesar Welen yang membentang dari barat daya sampai selatan kota Nabire. Sesar Waipona yang membentang dari timur laut sampai tenggara Nabire, dan sesar Direwo yang membentang di utara Enarotali. Dari kondisi tektonik seperti ini yang dimiliki Papua, menyebabkan wilayah ini rawan akan gempa tektonik, terutama gempa dangkal yang sering merusak dan menimbulkan tsunami. Selanjutnya kita beralih ke fisiografi. Fisiografi Papua secara umum dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu kepala burung, leher, dan dan badan. Bagian utara kepala burung merupakan pegunungan dengan relief kasar, terjal, sampai sangat terjal. Batuan tersusun berupa batuan gunung api, batuan ubahan, dan batuan intrusif asam sampai menengah. Morfologi ini berangsur berubah ke arah barat sampai selatan berupa dataran rendah aluvial, rawa, dan plateau batu gamping. Bagian badan didominasi oleh pegunungan tengah, dataran pegunungan tinggi dengan lereng di utara dan di selatan berupa dataran dan rawa permukaan dekat laut. Dataran di utara terdiri dari cekungan luar antara bukit yang dikenal sebagai dataran danau yang dibatasi di bagian utaranya oleh medan kasar dengan relief rendah sampai sedang. Pulau Papua atau Pulau New Guinea telah diakui sebagai hasil dari tumbukan lempeng Australia dengan lempeng Pasifik. Menurut Pikram dan Davis pada tahun 1987, konvergensi dan deformasi bagian tepi utara lempeng Australia yang terjadi di bagian timur Papua Nugini dimulai sejak Eosen hingga sekarang. Maka dari itu mengakibatkan penampakan geologi dan fisiografi Pulau Nugini dapat dibagi ke dalam 3 provinsi tektonik. Yang pertama dataran bagian selatan atau bisa kita sebut dengan Southern Plain. Yang kedua Nugini Mobile Belt atau disingkat dengan NGMB. Yang ketiga bagian tepi lempeng Pasifik atau bisa disebut dengan sabuk Opiolet Papua. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai geologi, tektonik, dan fisiografi dari Pulau Papua atau Pulau Nugini. Sekian dari saya, terima kasih. Geomorfologi Pulau Papua. Pulau Papua secara administratif terletak pada posisi 130 derajat 19 detik bujur timur sampai 150 derajat 48 detik bujur timur dan 0 derajat 19 detik lintang selatan sampai 10 derajat 43 detik lintang selatan. Pulau ini terletak di bagian paling timur negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Irian Jaya yang sekarang disebut Papua terbentuk dari interaksi lempeng Australia dan Pasifik sehingga menghasilkan bentukan yang khas. Penampakan Pulau Papua digambarkan sebagai seekor burung yang terbang ke arah barat dengan mulut terbuka. Pulau Papua merupakan daerah yang sangat kompleks secara geologi yang melibatkan interaksi antara 2 lempeng, yaitu lempeng Australia dan lempeng Pasifik. Struktur tertua di Pulau Papua berasal dari pergerakan bumi dan dari zaman Paleozoikum dan hanya terdapat sedikit data yang terekam dan dapat menjelaskan fase tektonik pulau tersebut. Geologi Pulau Papua dipengaruhi oleh 2 elemen tektonik yang saling bertumbukan dan serentak aktif pada zaman Kenozoikum. Adanya aktivitas tektonik pada zaman Miocene akhir ini yang menyebabkan pola struktur pada pulau ini menjadi sangat rumit dan khas. Fase tektonik pada zaman ini menyebabkan terjadinya orogenesa Melanesia dan telah membentuk fisiografi Pulau Papua yang sekarang ini. Secara fisiografi, Van Bemmelen pada tahun 1949 telah membagi Pulau Papua menjadi 3 bagian utama. Yang pertama yaitu ada kepala burung, lalu ada
bagian burung dan ada bagian ekor. Yang pertama bagian kepala burung, yaitu bagian semenanjung di sebelah utara yang terhubung dengan bagian badan utama oleh bagian leher yang menyempit. Bagian ini terletak pada koordinat 130 derajat bujur timur sampai 135 derajat bujur timur sejajar dengan pantai utara. Pada bagian utara terdapat rangkaian pegunungan yang membujur dari timur ke barat antara Salawati dan Manokwari. Yang kedua yaitu bagian tubuh burung atau daratan utama, merupakan bagian daratan utama Pulau Papua. Bagian ini terletak pada koordinat 135 bujur timur sampai 143,5 derajat bujur timur. Bagian barat pulau ini menunjukkan zona-zona dengan arah barat laut ke tenggara yang sejajar satu sama lain. Selanjutnya berupa zona memanjang dari tanah rendah dan bukit-bukit, yaitu depresi Membramo sampai Bawantai yang sebagian berhubungan dengan jalur pantai utara daratan utama. Yang kedua yaitu ada bagian ekor burung, terletak pada bagian timur Pulau Papua. Bagian ini terletak pada koordinat 143,5 derajat bujur timur sampai 151 derajat bujur timur. Bagian timur menunjukkan bagian beberapa bentang alam yang berbeda dengan daratan utama. Di antaranya ada rangkaian timur laut dan rangkaian tengah terbentang sebuah depresi yang ditandai oleh lembah-lembah Ramu dan Markam. Yang pertama ada relief perairan. Relief perairan terdiri dari beberapa bentukan yaitu danau, sungai, laut, dan selat. Yang pertama yaitu danau. Danau merupakan genangan air yang luas dan dikelilingi daratan. Beberapa danau yang terdapat di Pulau Papua yaitu ada Danau Sentani, yaitu danau paling terkenal di Papua. Danau ini berada di sebelah selatan Kabupaten Jayapura dan memiliki luas mencapai 1.360 hektar serta kedalaman 70 meter di bawah permukaan laut. Yang kedua yaitu ada Danau Kamakawalor. Danau Kamakawalor ditemukan di Lobo, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Yang ketiga yaitu ada Danau Rombebai, terletak di tepi Sungai Membramo atau sekitar 20 km dari Samudra Pasifik. Yang keempat yaitu ada Danau Tigi, lalu ada Danau Infot atau Danau Lop, terdapat di Kecamatan Ebungfau, Kabupaten Jayapura. Lalu Danau Teluk Yotefa, Danau Anggi, Danau Rawa Biru, Danau Paniai, Danau Pramu atau Danau Ayamuru, dan Danau Hebema. Selanjutnya yaitu ada sungai di Pulau Papua. Yang pertama yaitu ada Sungai Baliem. Sungai yang terletak di Kabupaten Jayawijaya. Tepatnya Lembah Baliem ini memiliki panjang sekitar 60-80 km dengan lebar kira-kira 15-20 km. Yang kedua ada Sungai Digul. Panjang Sungai Digul mencapai 546 km. Beberapa ada Sungai Digul antara lain Sungai Mapi. Lalu yang ketiga yaitu ada Sungai Bian. Sungai Bian atau disebut dengan Embian letaknya di Papua Barat. Sungai Bian dan Muting sering dijuluki sebagai Baliem alternatif. Maksudnya adalah apabila kita belum sempat atau mampu menjelajah lembah Baliem, dapat berkunjung ke dua sungai tersebut. Lalu selanjutnya ada Sungai Kabudan yang berada di Manokwari dan muaranya di perbatasan Curug Pintuni dan Kabupaten Sorong Selatan. Lalu ada Sungai Lawrence, Sungai Membramo, Sungai Torasi, dan Sungai Maroke. Selanjutnya yaitu laut. Laut di Pulau Papua. Laut merupakan perairan yang mengelilingi daratan. Laut yang terdapat di wilayah Papua yaitu Laut Arapuru. Wilayah perairan Laut Arapuru dan Laut Aru merupakan kawasan perairan laut yang berada di Indonesia bagian timur, tepatnya di antara Australia dan Pulau Papua di Samudra Pasifik. Wilayah ini mempunyai potensi sumber daya ikan yang sangat besar. Selain itu, letak geografis dan peran Laut Arapuru sebagai pelintasan kapal internasional sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI membuat kawasan ini menjadi peranan yang penting dan strategis bagi Indonesia. Secara administratif, pemerintah daerah yang berada di wilayah perairan Laut Arapuru dan Laut Aru terdiri dari dua provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Maluku. Selanjutnya yaitu selat. Selat merupakan laut sempit di antara dua pulau. Beberapa selat yang terdapat di Pulau Papua yaitu ada Selat Dampit. Selat Dampit berada di bagian utara Sorong atau di antara Pulau Waigo dan Sorong di Papua Barat. Yang kedua ada Selat Mios Numi. Selat Mios Numi berada di antara Pulau Mios Numi dan Pulau Yapen di Papua Tengah. Lalu ada Selat Yapen yang berada di antara Pulau Biak dan Pulau Yapen di Papua Tengah.
Selanjutnya yaitu ada relief daratan. Yang pertama itu ada gunung. Gunung merupakan bentukan alam dari proses vulkanik. Yang pertama gunung di Papua yaitu ada Gunung Jayawijaya dengan tinggi 4.884 mdpl. Gunung Jayawijaya atau tersebut dengan juga Puncak Kartens berada di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Lalu yang kedua yaitu ada Gunung Mandala dengan tinggi 4.760 mdpl. Puncak Mandala merupakan gunung tertinggi kedua di Papua. Gunung ini berada di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Lalu yang ketiga yaitu ada Puncak Gunung Trikora, Gunung Palentin, lalu Gunung Hens, dan Gunung Antares. Selanjutnya yaitu ada pegunungan. Yang pertama ada Pegunungan Barisan Sudirman. Pegunungan Barisan Sudirman adalah pegunungan yang terletak di pulau paling timur Indonesia, Papua. Selain dikenal dengan nama Barisan Sudirman, pegunungan ini juga disebut sebagai Dugun Dugo atau Barisan Nasau. Yang kedua yaitu ada Pegunungan Jayawijaya. Pegunungan Mauke. Puncak tertinggi dari Pegunungan Jayawijaya adalah Puncak Jaya yang memiliki ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Karena dipenuhi dengan gunung-gunung yang memiliki puncak tinggi, maka Pegunungan Jayawijaya diakui sebagai pegunungan tertinggi di Indonesia. Sering pendaki-pendaki gunung yang penasaran dengan ketinggian dan juga rintangan yang akan dihadapi untuk menaklukkan gunung tertinggi di Indonesia itu. Selanjutnya yaitu ada Pegunungan Cilop, Pegunungan Poja, Pegunungan Arfak yang terdapat di Pulau Papua. Selanjutnya yaitu bukit di Papua. Bukit merupakan tumpukan tanah yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Terdapat beberapa bukit yang ada di Papua yaitu Bukit Ipar, Bukit Sontiri di Tambrau, Papua Barat, Bukit Tunggiri, Bukit Jotoro, lalu ada Gunung Botak di Manokwari Selatan, Bukit Bintang Raja Ampat, Bukit Sempula, Bukit Arfak, Bukit Kolang Moko, dan Bukit Mr. Arthur, serta Bukit Yomoko. Selanjutnya yaitu dataran rendah di Pulau Papua. Dataran rendah merupakan bagian permukaan bumi di daerah yang relatif rata, memiliki ketinggian 0 sampai 500 mdpl. Pada umumnya daerah ini terdapat di pesisir pantai. Beberapa dataran rendah yang terdapat di Pulau Papua yaitu ada dataran rendah pesisir bagian selatan Papua, dataran rendah pesisir Arapuru, dataran rendah pesisir Transplai, dataran rendah pesisir Teluk Papua, dan dataran rendah pesisir barat Laut Papua. Selanjutnya yaitu ada pantai di Pulau Papua. Pantai merupakan daerah perbatasan antara daratan dan lautan. Pantai disebut juga tepi laut atau pesisir. Di daerah pantai biasanya terbentuk bentukan-bentukan seperti Teluk Tanjung dan Delta. Berikut ini merupakan pantai yang terdapat di Pulau Papua. Yang pertama ada Pantai Pulau Penu di distrik Buruwai, letaknya di sebelah selatan distrik Buruwai. Pantai ini memiliki pasir yang bersih, lembut, dan sangat alami. Lalu ada Pantai Yen Beba di Manokwari, Papua Barat. Pantai ini tak jauh dari pusat kota Manokwari, Papua Barat. Pantai ini disebut sebagai pantai terindah di Manokwari. Selain itu juga ada Pantai Bakaro, Pantai Kaironi di Manokwari, Pantai Bosnik di Biak Timur, Kabupaten Numfor, Pantai Tanjung di Kasuari di Sorong, Papua Barat, Pantai Harlem di Kabupaten Jayapura, Pantai Raja Ampat di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Materi yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang region flora dan fauna di Papua. Papua merupakan wilayah bagian timur di Indonesia. Maka dari itu, flora dan faunanya memiliki corak australis, di mana floranya memiliki karakteristik bisa hidup di daerah kering dan tandus, sedangkan faunanya berkarakteristik mamalia berkantung dan burung yang beraneka ragam berbulu warna-warni. Materi selanjutnya mengenai kondisi sosial yang ada di Papua. Masyarakat Papua sendiri memiliki hubungan keterbukaan kultural terhadap wilayah lain pada abad 7 dengan melalui perdagangan Persia dan India, pada abad 9 dengan Cina.
Di Papua sendiri memiliki dua karakteristik yang sangat berbeda. Karakteristik yang sangat menonjol di penduduk Papua, di mana penduduk yang mendiami daerah pesisir memiliki sifat keterbukaan hubungan dengan sosial lain, maka terciptalah etnik dan agama yang berhubungan dari luar pulau. Sedangkan masyarakat pedalaman yang mendiami lereng hutan itu cenderung memiliki sifat tertutup dan masih melakukan adat istiadat secara ketat. Selanjutnya, bahasa Papua. Bahasa masyarakat Papua ini memiliki keanekaragaman yang sangat banyak, di mana masyarakat Papua sendiri yang menciptakan keanekaragaman yang sangat tinggi. Misalnya, penduduk yang mendiami pesisir pantai bahasanya akan beda dengan penduduk yang mendiami pedalaman hutan. Dengan begitu, terciptalah banyak bahasa antar bahasa lain. Tipologi tata bahasa Papua berasal dari dua rumpun. Yang pertama yaitu Austronesia, di mana bahasa yang berasal dari nenek moyang yang dipercayai dari Taiwan, kemudian menyebar luas ikuti daerah pesisir pantai utara. Kemudian yang kedua ada Non-Austronesia, di mana bahasa ini bukan berasal dari nenek moyang, tapi terbentuk dari masing-masing keluarga. Sekitar 60 keluarga bahasa yang termasuk dalam tata bahasa Papua. Dengan begini, Papua memiliki paling banyak bahasa lokal dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Selanjutnya, makanan khas Papua. Makanan Papua ini sangat memiliki ciri khas, yaitu terbuat dari bahan baku sagu. Macam-macam makanan khas Papua yang terbuat dari bahan baku sagu. Yang pertama ada papeda. Papeda sendiri bukan hanya ciri khas makanan di daerah Papua, tapi di daerah Sulawesi juga ada papeda, di mana bentuknya itu seperti gel atau pasta. Prinsip papeda yang siap disantap transparan dan berbentuk batali atau berbentuk tali yang tidak mudah putus. Yang kedua ada sagu lempeng. Sagu lempeng ini biasanya dimakan setelah dicelupkan pada minuman teh atau kopi dan juga kuah ikan. Bentuk, ukuran, dan warna sagu lempeng bervariasi tergantung bentuk cetakan yang digunakan dan warna aci sebagai bahan utama. Secara umum, sagu lempeng ini bentuknya pipih, persegi panjang, kemudian sifatnya keras, ringan, dan rasanya tawar. Yang ketiga ada sagu gula. Sagu gula ini mirip dengan sagu lempeng, tapi di dalam sagu gula ini dimasukkan potongan-potongan gula merah, kemudian dibungkus dengan daun sagu. Biasanya dihidangkan secara panas atau hangat agar dikonsumsi masih dalam keadaan kenyal. Yang keempat ada sagu apatar atau sagu bungkus ulat sagu. Sagu ini biasanya dihaburkan di daun sagu, kemudian ditaruh atau dimasukkan ulat sagu, kemudian dibungkus menggunakan daun sagu. Biasanya dimakan dalam keadaan hangat atau panas juga. Tapi selain menggunakan ulat sagu, masyarakat juga biasanya menggunakan pisang setengah matang atau menggunakan parutan kelapa. Adat istiadat yang dilakukan masyarakat Papua. Yang pertama itu ada upacara batu. Upacara batu ini adalah ungkapan rasa syukur yang dilakukan oleh penduduk di sana dan juga sebagai rasa persaudaraan yang dilakukan pada upacara kematian. Upacara batu ini dilakukan dengan cara melubangi tanah, kemudian menutupinya dengan daun pisang, dan ditaruhlah batu-batu yang disusun secara rapi, kemudian dipanaskan. Setelah panas, maka baru ditaruh sejumlah makanan yang siap dimasak. Makanan yang siap dimasak itu bisa berupa daging babi, ubi-ubi, dan sayuran. Setelah matang, biasanya disantap menggunakan kopi pahit. Makannya pun secara beramai-ramai dengan masyarakat yang ada di daerah tersebut.
Kemudian ada tari perang. Tari perang ini menggambarkan rasa kepahlawanan dan kegagahan masyarakat Papua, di mana biasanya tari perang ini dilakukan untuk mengobarkan semangat sebelum berperang. Biasanya dilakukan oleh sekelompok pria yang dilengkapi dengan panah ataupun parang. Tapi pada zaman sekarang tari perang ini digunakan sebagai penyambutan tamu yang datang di wilayah mereka. Kemudian ada Iki Palek. Iki Palek ini memotong jari secara sengaja setelah ditinggalkan kematian oleh keluarga atau orang yang dicintainya. Karena masyarakat Papua sendiri memiliki kepercayaan bahwa kesedihan itu bukan hanya bisa ditangisi, melainkan juga harus dibuang. Maka mereka memotong jari mereka secara sengaja. Karena jari juga memiliki simbol kerukunan, kebersatuan pada diri manusia maupun keluarga. Kemudian ada tradisi ararem yang dilakukan pada saat perkawinan di suku Biak, di mana keluarga pria akan memberikan seserahan kepada keluarga wanita dengan cara berjalan kaki secara arak-arakan dengan membawa seserahan berupa guci adat dan piring-piring. Dan pembahasan selanjutnya mengenai rumah adat di Papua. Yang pertama ada rumah Honai. Rumah Honai ini berbentuk seperti jamur, melingkar, dan atapnya yang mengerucut. Terdiri dari 2 ruangan yang berbeda lantai, yang biasanya ruangan pertama digunakan sebagai pengawet jenazah atau mumi. Kemudian ruang yang kedua digunakan untuk menyimpan alat-alat peperangan. Nah, ini biasanya dihuni oleh 10 orang yang salah satunya adalah kepala rumah tangga dan dengan beberapa istrinya. 2 ada rumah Ebai, di mana rumah Ebai ini dihuni oleh perempuan dewasa. Ebai sendiri memiliki arti yang pertama eb yaitu tubuh, kemudian ai perempuan. Rumah Ebai ini biasanya berada di sisi kanan kiri rumah Honai dan berukuran lebih kecil dan lebih pendek daripada rumah Honai. Dan pintunya yang tidak sejajar dengan rumah Honai. Yang ketiga ada rumah kaki seribu. Rumah kaki seribu ini memiliki keunikan karena berada pada pedalaman hutan. Kemudian mempunyai penyangga yang berjumlah sangat banyak, maka itu disebut dengan kaki seribu. Rumah ini berbentuk panggung untuk menghindari serangan dari binatang buas. Biasanya rumah panggung atau rumah kaki seribu ini bisa ditemukan di daerah pegunungan Arfak. Yang keempat ada rumah Rumsam dan rumah Kawari. Rumah Rumsam ini digunakan oleh suku Biak, di mana rumah Rumsam ini berbentuk panggung panjang yang ruangannya tidak memiliki sekat, hanya memiliki 2 pintu serta jendela. Kemudian ada rumah Kawari yang digunakan oleh suku Tobati. Rumah Kawari ini memiliki tinggi sampai 20 cm dan bentuknya mengkerucut, di mana diyakini bisa menahan hembusan angin. Rumah Kawari memiliki 3 lantai. Lantai yang pertama digunakan sebagai ruang belajar, yang kedua sebagai pertemuan kepala suku, yang ketiga digunakan sebagai ruang istirahat. Rumah Rumsam dan rumah Kawari ini memiliki fungsi yang sama walau didiami oleh suku yang berbeda. Fungsi yang sama yaitu di tempat tinggali oleh lelaki atau pria yang belum dewasa atau masih remaja sekitar umur 12 tahun. Nah, mereka akan belajar untuk mencari nafkah. Selanjutnya mengenai pakaian adat di Papua. Yang pertama ada koteka. Koteka ini hanya bisa dipakai oleh pria Papua. Biasanya masyarakat yang berada di dekat pegunungan Jayawijaya menyebutnya dengan holim. Koteka ini sangat unik karena bentuknya yang hanya menutupi kemaluan pria. Walaupun begitu, ini sudah menggambarkan kesopanan bagi masyarakat Papua sendiri. Yang kedua ada rok rumbai. Rok rumbai ini digunakan oleh wanita dewasa di Papua. Rok rumbai ini terbuat dari bahan alami yaitu sagu kering atau ijuk.
Masyarakat pedalaman biasanya menggunakan rok rumbai tanpa atasan, di mana bagian tubuh atas mereka akan ditutupi menggunakan motif khas Papua. Ketiga, ada yokai dan sali. Baju yokai ini digunakan masyarakat pedalaman. Baju yokai ini hanya bisa digunakan oleh wanita yang sudah menikah, memiliki kesakralan yang sangat tinggi, maka oleh karena itu baju ini tidak diperjualkan secara bebas. Didominasi warna merah dan warna coklat. Baju yokai ini memiliki aksen pada bagian atas dan bagian bawah berbentuk rumbai-rumbai. Kemudian ada baju sali yang hanya digunakan oleh wanita yang lajang, terbuat dari kulit kering yang berwarna coklat alami. Yang keempat ada kain rumput. Kain rumput ini digunakan oleh masyarakat yang sudah lebih modern. Kain rumput ini dibuat dari bahan alami, yaitu dari sagu kering, di mana sagu kering ini menggunakan sagu kering pucuk yang diambil pada keadaan pasang.